jiwaku memuji, tiada terbagi Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, Tuhan. Kami bawa korban syukur, kami bawa hidup kami sebagai persembahan, sebagai penyembahan di hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami muliakan, kami tinggikan di atas segalanya, di atas segalanya, Tuhan. Oh, kami bawa hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan, di hadirat-Mu sepanjang umur hidup kami mau menyembah-Mu untuk selamanya, untuk selamanya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu
saat ku sembahmu. Ku tinggikan kau Allahku di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan kau Yesusku di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar saudara semua? Saya ingin terus menanyakan pertanyaan itu supaya saudara menjawab dengan iman. Dan dengan mulut saudara, saudara berkata, dalam nama Yesus aku baik-baik saja. Tidak ada hal yang mustahil. Nah, pada pagi hari ini saya ingin berbagi dengan saudara mengenai hal yang saya dapatkan dari renungan saya di pagi hari. Jadi ketika saya bangun pagi, saya ambil waktu bersendiri dengan Tuhan dan saya coba untuk merenungkan. Dan saya rindu untuk berbagi dengan saudara beberapa ayat yang saya percaya ini akan memberkati kita semua dan menguatkan kita, karena tidak ada ayat firman Tuhan yang tidak menguatkan kita. Tidak ada ayat firman Tuhan yang tidak menjadi berkat bagi rohani kita. Semuanya, kata Perjanjian Baru itu dikatakan bahwa semua yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan tertulis di Alkitab itu berguna untuk menasehati, mendidik, dan seterusnya. Jadi ini berguna. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15, kita akan baca ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, lalu percayalah Abram, pada saat itu dia masih Abram, belum Abraham. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar kisah kehidupan dari seseorang yang bernama Abram yang menjadi Abraham. Abram ini adalah seorang dari tanah yang bukan tanah perjanjian. Dia dari tempat yang jauh, dan dia dikatakan dari tempat namanya Ur Kasdim. Dan orang ini ketika itu tiba-tiba Tuhan berjumpa dengan dia, mulai pasal yang ke-12. Dan kemudian rupanya Abram ini mempunyai sesuatu yang istimewa. Ia orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-6 ini dikatakan, percayalah Abram kepada Tuhan. Dan ini yang penting, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kata memperhitungkan itu penting. Di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai accounted. Di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, diterjemahkan sebagai khashaf. Khashaf itu artinya adalah to weave
atau menenun atau menganyam. Jadi artinya ketika dikatakan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran, artinya Tuhan sudah memproses kepercayaan Abram yang mula-mula itu untuk menjadi sebuah kebenaran. Kita tahu bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari kebenaran Tuhan. Dan nanti di akhir khotbah ini, atau mungkin kalau tidak sempat mungkin kita lanjutkan ke hari yang berikutnya, kita akan belajar bahwa ternyata ketika Abram atau dalam waktu nanti itu namanya Abraham tiba-tiba kemanusiaannya muncul dan menjadi agak tidak percaya. Ada yang tetap menjaga Abram di dalam promise of God, yaitu kepercayaan yang sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Saya ulangi, kepercayaan yang sudah diperhitungkan oleh Tuhan, itu yang tetap menjaga Abraham berada di dalam janji Tuhan dan itu digenapi dalam hidupnya. Kita nanti akan lihat, ya permasalahan memang terjadi. Kita tidak boleh berkata, yang di Alkitab itu permasalahannya kelihatannya mudah. Saudara, zaman dulu di Alkitab belum ada Google. Jadi segala sesuatu tidak bisa kita tanya kepada Google. Bagaimana caranya pergi dari kota A ke ini? Atau Waze atau apapun. Zaman dulu belum ada yang namanya, misalnya saudara tidak tahu bagaimana cara untuk mengaitkan tali sepatu. Atau bagaimana cara membuat baju. Zaman sekarang saudara tinggal Google bagaimana cara menjahit baju. Macam-macam jahitan. Ada tusuk, veston, ada dan sebagainya. Zaman dulu tidak ada. Zaman dulu tidak semudah sekarang. Zaman dulu jauh lebih sulit dari kita. Dan orang tidak bergantung kepada teknologi. Orang bergantungnya hanya kepada sesuatu yang dianggap besar. Oh, ini luar biasa. Dan pada saat itu, Abram berjumpa dengan Tuhan dan berbincang-bincang dengan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita telusuri kisah dari Abram ini, saudara. Kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan bersama-sama. Tadi saya katakan, accounted, diperhitungkan, khasyaf, menenun, menganyam. Lalu kita akan lompat sekarang. Coba kita lompat ke dalam Kejadian pasal 16. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, kita sekarang lompat kepada kejadian yang lain, yaitu Kejadian pasal 16. Ini dikisahkan mengenai istrinya, yaitu Sarai. Yang dikisahkan tidak beranak. Sampai usianya tinggi. Dan mungkin kalau standar sekarang itu bukan lagi tinggi, tapi sudah tidak mungkin sama sekali. Bahkan untuk usia orang sekian, ya 80-90, bukan cuma tidak bisa beranak, mungkin untuk membuka mata saja sudah sulit gitu ya. Untuk bisa makan saja harus dibantu. Ya, tapi dalam nama Yesus kita semua berumur panjang dan sehat, ya. Tidak ada yang sakit-sakitan. Nah, kita lihat sini di ayat 1 sampai 3. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ayat yang ketiga, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Dan kalau saudara nanti baca di ayat berikutnya dikatakan Abram menghampiri Hagar dan kemudian mengandunglah Hagar dan lahirlah seorang anak yang namanya Ismail. Nah saudara, di sini kita lihat poin yang pertama yang kita bisa pelajari. Di saat manusia mulai berpikir adanya hal yang tidak mungkin terjadi, manusia berusaha menyelesaikan sendiri dengan akalnya. Sarai mengerti, ya aku tidak beranak, aku tidak mungkin punya anak.
Maka di sini dengan jelas dikatakan dengan pikirannya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri. Sarai mengatakan itu loh, ada hambaku Hagar. Hampiri saja mungkin dari dia engkau bisa memperoleh keturunan. Kalau sebetulnya kita teliti hal ini saudara, hal ini sebetulnya hampir sama, saya mengatakan ini pendapat saya pribadi, hampir sama seperti Hawa yang sudah dibisiki oleh iblis untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara manusia sendiri. Hawa berkata kepada Adam, ini loh makan saja buah ini. Katanya enggak apa-apa kok. Katanya bisa seperti Tuhan nanti pengetahuannya. Diselesaikan dengan kemauan dan dengan pikirannya sendiri. Lupa akan janji Tuhan. Karena sudah dianggap janji Tuhan tidak mungkin terjadi. Sudah terlalu lama, tidak tergenapi. Tidak mungkin sembuh. Dan Sarah pun mengatakan ini loh Hagar, nikahi saja. Nanti kan ada anak yang keluar. Betul memang ada anak yang keluar. Tapi saudara coba lihat. Anak yang dilahirkan memang dicatat dipelihara oleh Tuhan. Tetapi itu bukan anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Ketika manusia berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, ada kelihatannya jalan keluar, tetapi itu bukan jalan keluar dari Tuhan. Mengapa demikian? Saya tidak nge-hate, saya tidak membenci Hagar dan Ismail, tapi Alkitab menulis sendiri, oleh karena tindakan Sarai, oleh karena tindakan Abraham, ada something, ada sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai Ismail dan keturunannya. Nah, sampai di sini dulu. Kita lanjut terlebih dahulu. Kita teliti poin per poin terlebih dahulu. Kita turun sekarang saudara ke Kejadian pasal yang ke-16. Kita lihat ayat yang 11 dan 12. Nah, setelah ternyata Sarai berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan logikanya, cara berpikirnya, di ayat yang ke-11 dinyatakan, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Ini dikatakan kepada Hagar, akan menamainya Ismail sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Nah, saudara lihat ayat yang ke-12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Saudara lihat, kalau kira-kira saudara dijanjikan untuk punya keturunan dan kemudian dikatakan akan seperti ini, bagaimana kira-kira perasaan saudara? Ini bukan salah Hagar, ini bukan salah Abraham. Tetapi ini yang salah adalah manusia yang menanggalkan imannya kepada Tuhan dan memilih jalannya sendiri. Bukan God's outcome, tetapi man's outcome. Berusaha diselesaikan, berusaha di-sort it out sendiri. Hati-hati. Kalau belum terjadi apa-apa, jangan berusaha kita menggunakan kekuatan manusia untuk campur tangan dalam rencana Allah. Kalau Anda tidak ingin terjadi hal yang runyam dalam kehidupan ini. Kisah ini menegaskan kepada kita. Kalau Allah sudah berjanji, berapapun lamanya, Allah akan menggenapi. Tidak akan terjadi penundaan. Yang seringkali merasa tertunda adalah kita. Karena kita merasa waktu yang tepat adalah sekian. Padahal Tuhan jauh lebih tahu kapan waktu yang tepat. Dan bagian kita bukan menuntut Tuhan. Bagian kita sebetulnya dari awal tadi ayat 6 pasal 15. Bagian kita hanya memposisikan diri kita supaya kita ini, iman kita ini diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Karena kalau sudah dinyatakan sebagai sebuah kebenaran, saudara, kebenaran itu nilainya tinggi. Kalau sudah dinyatakan kebenaran di mata Allah, maka tidak ada hal lain yang bisa mengganggu gugat. Tapi di sini saudara lihat ayat 11 dan 12, lahirlah Ismail. Dan akhirnya memang keturunan Abraham
Tetapi saudara lihat seperti keledai liar dan sebagainya. Ini kata firman Tuhan. Lalu kita akan coba lompat lagi. Kejadian pasal 17 ayat 16 sampai 17. Kejadian pasal 17 ayat 16 sampai 17. Saudara coba lihat, dikatakan aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nah, di sini muncul lagi. Ketika manusia mulai menganggap bahwa aduh mungkin ya, maksudnya Tuhan aku punya anak, pikir Abraham. Mungkin maksudnya anak itu anak rohani. Mungkin maksudnya anak itu yang aku muridkan, hamba-hambaku, itu anak-anakku, ya okelah Tuhan aku terima. Ini sifat kita tidak boleh pungkiri itu. Ketika kita merasa bahwa yang Tuhan janjikan itu kok tidak segera terjadi, mulai ada intimidasi yang masuk dan berkata, oh mungkin maksudnya Tuhan lain. Lalu kita mulai pakai ayat-ayat, ya memang Tuhan punya rencana yang lain. Lalu kita bisa pakai ayat Yesaya 55. Kita tidak perlu tampilkan. Yesaya 55, ya memang rancanganku bukan rancanganmu kata Tuhan. Di bayanganku ya, kalau aku punya anak itu procot lahir, anakku dari dagingku sendiri, darah dagingku sendiri. Tapi mungkin toh kalau sudah mati pucuk, kata tulisan firman Tuhan, kalau sudah mati pucuk tidak bisa. Bahkan Sarah pun berkata, mungkinkah Tuanku bisa berahi terhadap aku, bisa menginginkan aku, dan bisa melahirkan seorang anak. Manusia kalau mulai melogika segala sesuatu, itu parah saudara. Maaf, bukannya saya tidak mau berlogika, kita harus berlogika. Tetapi kadang-kadang di hadapan Tuhan, logika kita itu harus kita tanggalkan. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tidak, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan yang tidak bisa kita lakukan, kita percayakan pada Tuhan. Abraham believed and God accounted it for truth. Abraham percaya dan kepercayaannya diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Akhirnya apa? Abraham tertawa. Mana mungkin, berkata dalam hatinya, mana mungkin Sarai bisa punya anak. Lawang sudah berumur berapa? Coba kita lihat ayat 20. Sekarang ayat 20. Pasal yang sama. Pasal yang sama. Tentang Ismail. Kejadian pasal 17 ayat 20. Aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati. Abraham berkata, berkati Ismail, ya akan kuberkati, kata Tuhan. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan buatnya menjadi bangsa yang besar. Ayat 21, tetapi garis bawahi saudara, perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Tetapi perjanjianku, saudara lihat, kalau Tuhan sudah berjanji, janjinya itu tidak berubah. Janjinya itu tidak bergeser, tidak bisa dibayangi oleh keputusan-keputusan lain. Kalau dari Sarah, ya dari Sarah. Kalau akan melahirkan kapanpun waktunya itu. Tetapi manusia kadang-kadang tidak bisa menerima ini. Manusia mulai berpikir tidak mungkin, tidak bisa. Bahkan saudara lihat sendiri, Abraham mendengar itu tertawa. Nanti saudara bisa baca juga. Atau coba kita lihat juga pasal 18 ayat 12 sampai 14. Kejadian pasal 18. Bahkan Abraham tadi sudah tertawa dalam hati. Dan bahkan di pasal 18 ayat 12 ini, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan Tuanku sudah tua?
ayat 13. Biar ini menjadi nasihat bagi kita semua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Ayat 14. Biar ini menjadi teguran bagi saudara dan saya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Dan ditegaskan lagi, pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Coba saudara lihat, kita coba flashback dari apa yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama, Abraham diperhitungkan sebagai bapak orang percaya. Dan imannya itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Lalu waktu pun berjalan, Abraham dan Sarah mulai berpikir, umur tua, tidak mungkin punya anak. Hagar aja, pakai planningnya sendiri. Mulai melenceng. Lahirlah Ismail. Dan Abraham minta, ini kan darah dagingku, diberkati, tolong diberkati Ismail. Diberkati Ismail, tetapi tetap itu bukan yang dijanjikan Tuhan. Setelah itu, waktu pun terus berjalan. Usianya semakin tambah tua. Dan akhirnya ketika Abram berumur kurang lebih 99 dan Sarai sekitar 89, firman Tuhan datang lagi kepadanya, bukan Ismail tetapi Ishak. Yang tadi kita baca, perjanjian itu diturunkan untuk Ishak, melalui Ishak Sarai akan menjadi ibu bagi bangsa-bangsa, raja-raja yang besar. Dan dalam hati Abraham masih tertawa juga. Mungkin tertawa di sini artinya adalah menertawakan. Gak mungkin. Bahkan Sarai pun ketika mendengarnya juga tertawa dalam hati. Sudah melenceng-melenceng sendiri, bukan tidak percaya ya. Tidak masuk dalam logika mereka. Sehingga mereka pun tertawa. Iya sudahlah. Iya pokoknya iya. Tapi firman Tuhan yang tadi dikatakan sudah diperhitungkan sebagai kebenaran, rencananya itu akan terus berjalan. Tidak bisa digeser, tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Dan saudara lihat di ayat 14 dari pasal 18 ini. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pagi hari ini. Mungkin saudara semalam tidak bisa tidur. Karena ada tunggakan-tunggakan yang harus diselesaikan. Karena ada problem-problem yang harus dibereskan. Dan pagi hari ini mungkin saudara sedang bangun dalam keadaan seperti Abram dan Sarah. Deadline sudah mepet. Mungkin bahkan sudah mustahil lah ya. Ya mungkin ini hari terakhir kerja. Mungkin saudara sudah lemes. Ya mungkin Tuhan menjanjikan adanya promosi. Tapi kok ini yang terjadi, kok malah aku kepepet seperti ini. Kok bisa ya? Kok bisa? Kalau hari ini aku tidak bisa dapat pelanggan. Hari ini aku di PHK. Dan mungkin saudara bangun dengan kondisi yang lemes. Ya mungkin memang belum rezekiku. Mulai perkataan-perkataan duniawi saudara katakan. Pagi hari ini kalau saudara adalah orang itu. Dengarkan firman Tuhan ini. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sekali lagi, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kalau saudara percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara boleh angkat tangan bagi Tuhan dimanapun saudara berada. Sejenak saja angkat tangan, beberapa detik saja angkat tangan. Dan katakan, ya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Saya percaya ketika saudara mengangkat tangan dengan kebenaran yang ada di dalam sini, maka Tuhan pun akan turun tangan. Saudara, mungkin sampai di sini dulu, mungkin nanti lain saat kita bisa lanjutkan pembelajaran mengenai Abraham ini. Tapi pagi hari ini kita belajar
bahwa mau sesulit apapun, setidak jelas apapun pandangan kita ke depan, ada Tuhan yang mengendalikan semuanya. Kalau Tuhan sudah merencanakan, Tuhan pasti memberikan tepat pada waktunya. Mungkin pertanyaan yang akan muncul dari hati kita, kok harus nunggu sampai umur 100 dan Sarahnya sampai umur 90 tahun? Saya balik pertanyaannya, kok tidak percaya saja sama Tuhan? Kok berani bertanya-tanya? Makanya dilembutkan pertanyaannya dan dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Atau mungkin kalau lebih tegas lagi, kok berani-beraninya engkau percaya bahwa hidupmu sudah berakhir, padahal Tuhan belum mengatakan hidupmu berakhir. Apalagi dalam momen-momen seperti ini, banyak pekerjaan yang harus gulung tikar, banyak sekali ekonomi yang terpuruk, bahkan mungkin dikatakan akan ada resesi dan sebagainya. Tidak usah memikirkan semuanya itu terlalu berat. Bawa dalam doa, ya. Tetapi yang harus saudara pikirkan pagi hari ini sebelum beraktivitas. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Abraham percaya dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Meskipun dalam jalan ceritanya Abraham, ya kadang-kadang logikanya lebih kuat. Dalam perjalanan pun istrinya juga bisa membelokkan Abraham. Sehingga sedikit keluar dari rencana Allah. Tapi akhirnya diingatkan lagi, enggak, yang aku janjikan itu anak dari Sarah. Dan harus dinamai Ishak. Dan akhirnya terjadi. Dan sampai hari ini kita tahu dia menjadi bapak orang percaya. Pagi hari ini saudara, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kalau saudara merasa bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan, mari saat ini saudara buka hati, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, bagi Engkau tidak ada yang mustahil, bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kemustahilan apapun yang sedang membatasi logika kami. Ketika menurut kami semua jalan sudah buntu. Dan ketika seluruh pikiran kami mengatakan tidak mungkin, sudah selesai, it's over, tidak ada jalan keluar. Tapi biar pertanyaan ini terngiang-ngiang di dalam pikiran kami. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan kita? Dan biar kami tadi yang mengangkat tangan, Tuhan akan jamah dan Tuhan akan turun tangan dalam nama Yesus. Dan Tuhan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.